Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Jadi di video kali ini saya sebagai perwakilan dari mahasiswa yang mengambil kelas mata kuliah Teknologi Energi Terbarukan. Di sini saya akan coba merangkai PLTS sederhana. Sebelumnya, dari mata kuliah Teknologi Energi Terbarukan ini kita mempelajari tentang energi-energi terbarukan atau energi yang baru. Jadi kayak kan selama ini kita memakai sumber energi yang berbahan bakar fosil, yaitu seperti bensin dan solar dan lain-lain sebagainya. Terus dan untuk yang sumber listrik sendiri dari PLN sendiri itu masih menggunakan sumber dari PLTU, yaitu pembakaran batu bara yang menyebabkan polusi udara. Nah, di sini ada teknologi energi terbarukan di sini, yaitu PLTS, itu pembangkit listrik tenaga surya. Itu memanfaatkan sumber energi dari matahari yang tidak ada habisnya dan mengkonversinya menjadi energi listrik. Nah, di sini ya sudah bisa dilihat di belakang ini sudah ada panel suryanya. Jadi sebelum saya langsung rangkai panelnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen utamanya terlebih dahulu. Oke, untuk panel suryanya sendiri, kami memilih panel tipe jenis polikristalin. Kan ada dua ya tipe, yaitu ada polikristalin, ada monokristalin. Intinya tuh simpelnya itu monokristalin lebih efisien, lebih tinggi menyerap energi dari mataharinya, tapi lebih mahal. Dan polikristalin itu lebih rendah, cuman murah. Jadi kebanyakan orang-orang pada pakainya polikristalin. Dan di sini spesifikasinya kami ambil yang 50 WP atau watt powernya. Nah, 50 watt, dan untuk spesifikasi lengkapnya ada Oke, untuk spesifikasi panelnya yaitu yang pertama ada rated maximum power atau daya maksimalnya itu pada 50 watt. Terus untuk tegangannya voltage at Vmax itu pada 18 voltage. Terus arus maksimalnya ya ini pada 2,77 ampere dan kawan-kawan. Ini ada untuk spesifikasi lainnya. Dan ini sel teknologinya itu tipe yang polisilikon, polikristalin. Dah. Selanjutnya untuk yang komponen kedua. Oke, untuk komponen yang kedua yaitu ini benda kecil ini, yaitu SCC ya, atau Solar Charge Controller. Ini tuh sebagai pengontrol tegangan atau tegangan dan arus yang diberikan oleh panel. Ini untuk spesifikasinya sendiri itu bisa dilihat ya di sini. Tegangannya itu pada 12 voltage atau pada 24 voltage. Jadi ini bisa dipakai pada tegangan 12 dan 24. Dan untuk arusnya sendiri itu 20 ampere. Kan tadi kan di panel surya itu arus maksimal yang bisa didapatkan itu 18 ampere. Jadi seenggaknya SCC yang digunakan itu setara dengan panelnya atau di atasnya, yaitu 20 ampere. Nah, komponen ketiga, komponen utamanya adalah aki. Jadi ya kan kita mengambil sumber listrik dari energi matahari ya. Jadi disimpannya di mana ya? Kalau nggak di baterai ya di aki gitu. Ada juga yang bisa dari matahari langsung dipakai. Itu beda tipe ya rangkaian panel suryanya atau PLTS. Jadi baterai sini spesifikasinya tegangannya itu 12 voltage dan arusnya 7,2 ampere hour. Jadi dayanya tuh kapasitasnya sekitar 86,4 watt lah. Jadi bisa maksimalnya seperti itu. Untuk ini akinya tipenya yang ini ya, tipe jadi akinya tidak bisa dipakai yang sembarangan. Jadi ini aki yang emang kebanyakan buat rangkaian panel surya itu aki deep cycle. Dan komponen utama yang keempat, sebenarnya sih ini nggak utama-utama banget ya, ini tuh opsional, yaitu inverter.
Nah, jadi itu kan sumber listrik dari panel surya itu kan tipe arusnya DC ya, direct current. Jadi inverter di sini itu untuk mengubah arus DC ke AC. Jadi biar bisa dipakai ke beban-beban listrik yang ingin digunakan ya. Nah, untuk inverter di sini kami memilih yang 1200 watt. Jadi itu kuatnya bebannya itu cuman di sekitar 1200 ya, juga bisa lebih. Nah, jadi selanjutnya komponen ke terakhir. Nah, ini untuk komponen terakhir atau bisa bilang komponen penunjangnya, yaitu kabel penghubung. Ya meskipun ini komponen penunjangnya, tapi kalau gak ada kabel gimana ngalirin energi listriknya kan. Jadi untuk kabelnya sendiri di sini gak bisa yang sembarangan ya milihnya. Jadi kan di sini ada dua tipe kabel ya, yang seperti ini nih, kabel yang tipis gini, yang transparan ini kabel untuk di dalam ruangan atau indoor, dan kabel yang cocok buat panel surya ini yang emang panelnya sering dijemur di luar ya, yang outdoor, yang tebal seperti ini. Dan untuk ini untuk keperluan capit buayanya, terus untuk begitu. Dah, selanjutnya kita akan ke merangkai panelnya dulu sebentar ya. Habis itu kita langsung jemur panelnya. Oke, yang pertama itu menyambungkan SCC ke aki ya. Jadi jangan langsung menyambungkan dari kabel panelnya langsung ke SCC, soalnya nanti takut SCC-nya itu rusak karena energinya nggak bisa disimpan ya, nggak ada tujuan. Jadi disimpan ke aki dulu. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Ini ya bisa dilihat ya, ini yaitu langsung kelihatannya ini pada tegangan sekitar 998 voltage ya. Dan ini indikasinya ini menunjukkan bahwa kalau baterainya itu lagi sedang dalam keadaan kosong. Oke, selanjutnya kita langsung sambungkan kabel dari sini, dari panelnya masuk ke SCC-nya. Kelihatan ya di sini. Ini indikasi kalau panelnya sudah terpasang ke ini nyambung ke baterai akinya. Sini kalau dipencet tuh, kalau ini tegangan maksimalnya kok. Nah, ini 24 jam. Oh, ini tuh untuk ini ya, yang kabel sini ini tuh arus DC. Kalau kita misalnya punya beban yang arusnya DC, kita bisa langsung disambungkan ke sini. Di sini juga ada USB ya, kalau misalnya langsung charging atau apa, butuhkan kabel USB bisa langsung dicolok sini. Oke, selanjutnya kita jemur panelnya. Oke, mari kita bisa lihat di sini sudah saya pasang rangkaian PLTS ya, pertama panel yang menerima cahaya matahari, terus SCC sebagai pengontrolnya dialirkan ke penyimpanan yaitu aki, dan aki ini ya
alirannya diubah menjadi AC menggunakan inverter dan bebannya di sini. Karena ini inverternya belum dinyalakan ya, dia belum bisa nyala ya. Coba kita nyalakan. Nah, nanti ini bisa tersambung dengan baik ya. Kita mati dulu aja karena kapasitas baterainya kecil, tidak seimbang dengan kapasitas panelnya. Kan panelnya 50 WP, maksudnya itu dia bisa menyerap 50 watt saat matahari di puncaknya, di peak hour-nya, di sekitar jam 10 pagi sampai jam 2 siang, sekitar 4 sampai 5 jaman lah ya. Jadi 50 watt sejam, kira sekitar 50 kurang lebih 50 watt ya. Kan kapasitas baterainya itu 7,2 Ah ya, jadi penuhnya bisa sampai 86,4 watt, berarti sekitar kurang lebih 2 jaman ya, dia bisa baterainya penuh pakai panel yang 50 WP ini. Kemudian bisa langsung kita lihat di SCC nya sini ya. Yaitu ada tulisannya 13,3 volt ya, tegangan yang dialirkan dari panel ke aki itu ke SCC, terus SCC ke aki. Oke, langsung ke pemasangan, penyimpanan ke pemasangan ya. Kayak si panelnya ini ngarah kemana ya, kan dari sini, dari saya di video saya, di tangan sebelah kiri saya sini arah barat ya, di sana barat itu matahari terbenamnya di sana. Karena sekarang udah jam 2:30, jadi cahaya mataharinya dari arah barat daya lah gitu ya, sampai sini. Jadi seharusnya panelnya itu mengarah ke timur ya, sebelah kanan saya sini, sebelah kanan sini timur. Karena sekarang saya lagi di Karawang ya. Karawang itu dari jam 9 sampai jam 3-4 itu mataharinya kalau lagi musim kemarau atau musim panas, dia mau dari timur ke barat pun dan terik, panasnya terik. Jadi bisa disimpan mungkin seperti ini ya kira-kira. Nah, bisa simpan sini berapa, sekitar 30 derajat lah atau 15 derajat mengarah ke timur. Jadi matahari yang terpancar dari arah barat itu masih bisa terkena ke panel suryanya. Nah, kemudian tadi kan ada faktor itu ya, matahari, posisi mataharinya sama panelnya ini mengarah kemana, dan juga ada faktor yang pengaruhi panel suryanya ini. Bisa kita lihat di sini tadi ya, tegangannya itu 13,2 ya kalau dilihat dari sini. Dan kalau misalnya terkena bayangan nih panelnya ya, terkena bayangan, tegangannya bisa berkurang jadi 13 kalau ada bayangan di sini. Jadi lebih baik panelnya itu disimpan di lahan terbuka atau mungkin di atap ya. Mungkin ada bayangannya dari awan atau apa, tapi di sekitar jam 12 siang mah pasti awan juga tembus cahaya matahari. Oke, kita simulasikan menggunakan beban listrik langsung. Sekarang mari kita coba simulasikan kalau kita pakai beban listriknya langsung ya. Pertamanya ini inverter dulu, baru saya ke AC ya. Pertama ini kita pakai beban ini, lampu 5 watt bisa menyala, terus pakai charger HP itu sekitar 20 sampai 15 watt ya. Kita coba. Nah, kelihatannya keisi. Coba kita lihat ya di kondisi di SCC nya itu tuh. Nah, pas dari akinya kelihatan ini kepakai ya, kehilangan 2 bar sini, stop.
kan kita memakai beban listriknya dari energi dari baterai yang disimpan sama aki maksudnya. Sekarang bisa kalau dilihat dari SCC kan ada lubang USB ya di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan energi listriknya langsung dari panelnya. Kalau kita coba di sini. Ya. Ini bisa lihat sini. Ya. Terisi ya. Juga bisa di sini ya, dilihat dari sini tuh ada gambar lampu sini, ini untuk lampu DC. Kita bisa langsung menggunakan energi dari panelnya jika kita punya beban listrik atau lampu yang harusnya DC, bisa kita langsung sambungkan dari sini. Oke, jadi kan tadi sebelumnya kita sudah merancang rangkaian PLTS ya, tadi yang secara sederhana ya, bagaimana bentuknya seperti itu. Sekarang kita coba ke perhitungannya, simulasi perhitungan rancangan PLTS tadi. Tetapi ini sistem HSAS atau Solar Home System. Yaitu bagaimana kalau kita memasang PLTS pada rumah atau kosan atau kontrakan atau apa itu ya di rumah. Yang pertama-tama itu kan ya itu ya ngitung beban listrik yang dipakai dalam sehari. Ini contohnya dalam kosan saya di sini. Dan bebannya ini macam-macam seperti ini dan berapa wattnya, terus berapa dipakai berapa jam dalam sehari, dan dapat totalnya segini 1601,5 watt hour atau 1,6 kWh ya. Terus ini kedua langsung ini faktor tanpa hari tanpa matahari. Ini tuh kan berarti sehari tanpa matahari itu bisa berapa hari gitu dalam satu minggu atau apa, kan karena kita lagi di Karawang kan panas banget ya itu, jadi kita pakai satu hari saja tanpa matahari itu. Terus total kebutuhan energi dapat, terus pilihan aki, kemudian pilihan aki ini DOD itu deep of discharge itu 80%, maksudnya kita menggunakan akinya hanya sampai 80% saja, berarti ada sisa 20% dong. Jadi kalau sudah akinya sudah atau baterainya presentasinya sudah 20%, berarti kita langsung cas. Terus efisiensi sistemnya 95% saja. Terus dapat aja ini kapasitas akinya itu dari ini apa? Nah ya, ini total kebutuhan energi dibagi DOD dikali efisiensi sistem, dapat ini ya kapasitas aki diperlukannya 2107 watt hour. Kalau kita mau beli aki yang mana, kita bisa beli yang 100 ampere atau 50 ampere. Kalau kita yang pakai beli yang 100 ampere berarti cuma 2 buah aki ya. Berarti totalnya 2400 watt hour, berarti ada sisanya. Itu sisanya kita bisa jual atau bisa kita pakai untuk keperluan mendadak gitu ya, kapasitas energi listriknya. Terus kemudian menentukan jumlah panelnya. Tadi kan kita rancangan tadi, rangkaian tadi itu kita menggunakan panel yang 50 WP. Nah, kalau dalam SAS dalam kosan saya ini, kalau pakai panel 50 WP dapat pakainya 11 panel. Atau kita bisa lebihin dikit lah ya, jadi 12 panel gitu. Berarti totalnya itu sekitar 600-an ya, 600 WP atau 0,6 kWp kilowatt peak. Nah, di sini sun hour sini maksudnya tadi ya, kita matahari pada puncaknya pada peak hour-nya yaitu sekitar jam 9 sampai jam 3, berarti ini 4 jam. Kemudian itu tadi menentukan SCC-nya. SCC-nya mau yang 30 apa 20 itu sesuai rangkaian si panelnya. Kan kalau kita pakai yang 50 WP nih 12, kita lebihnya 12 panel, berarti kan misalnya tuh satu panel tuh tegangannya 18 volt ya, satu panel 18 volt dan ampernya itu 3 ampere lah satu panel contohnya ya.
kita kalau misalnya di rangkaian seri semua, berarti tegangannya dapat dikali 12, dikali 12 tuh dapatnya 216 volt. Tegangannya tadi tinggi berarti ya, terlalu tinggi. Oh, bisa ini pakai ini, dalam tegangannya tinggi, terus ampernya 30 ampere, kita bisa pakai SCC yang 20 aja atau yang 10 ampere karena arusnya tetap ya kalau di seri itu. Tapi kalau kita di paralelin, kalau di paralel ya misalnya kita ini dikali 12 tuh 36 ampere ya di sini. Berarti kita harus pakai SCC yang kuat sampai arusnya tuh 40 ampere lah ya maksimal ya, karena di sini kan kalau di paralel kan 36 ampere tuh ya dibutuhin ya. Jadi biar SCC-nya nggak rusak gitu. Jadi kita seriin saja, gak apa-apa tegangannya 216 tadi ya, 216 volt, tapi arusnya masih tetap. Terus ya tadi kabel juga ya, tadi tuh kan warna hitam tuh kan, lebih baik tuh dibedakan warnanya, ada hitam ada yang merah, itu buat merah yang positif, hitam negatif. Terus pun kabel tadi ya, kita nyambungin kabel ke SCC-nya itu kan secara telanjang ya bisa dibilang tuh, nggak ada kayak skun kabel atau ring atau plat yang kecil itu, biar aman ya kita masukin ke SCC-nya itu. Terus soket panel ini nih kan tadi kan kabelnya kan tadi dililit sama lakban tuh kan. Sebenarnya ada namanya konektornya, konektor MC4 atau yang lain-lain, ada konektor khusus buat panel surya. Jadi tinggal kita langsung sambungin aja, jadi nggak perlu dililit-lilit gitu. Dapat nih ya. Kita jadi dalam beban seperti segini, kita menggunakan panel yang 50 WP itu 11 atau kita lebihnya di 12 panel, jadi totalnya sekitar 600 WP. Aki yang dibutuhkan itu kan ini kapasitas akinya 2107 watt hour, nanti kita beli yang 100 ampernya aja 2 biji akinya, dan macam-macamnya bisa. SCC juga bisa kita pakai yang 20 ampere saja, dan kebutuhan yang lain-lain. Oke, mungkin sekian ya dari video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.